Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan merefleksikan renungan Gema kita hari ini dengan tema keselamatan adalah dari Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dan saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, kami rindu untuk terus belajar firman-Mu, dan kami rindu untuk terus menjadi para pentaat-pentaat kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami dan tolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, saya akan baca hanya ayat yang ke-10. Di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Ia mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ketika kita melihat tentang bangsa Israel pasca generasi pertama Israel berada di Mesir, maka ketika Firaun yang baru muncul dan bangsa Israel sudah begitu banyak jumlahnya di negeri Mesir, maka Firaun melihat ini sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika bangsa Israel itu mereka memberontak, maka Mesir mengalami sebuah ancaman. Sehingga dia memikirkan sebuah cara untuk bagaimana mencegah bangsa Israel ini supaya tidak memberontak, punya mental seorang budak. Karena itu dia membuat kerja rodi yang begitu keras. Tetapi kemudian yang kedua adalah dia coba memutus mata rantai keturunan selanjutnya dari bangsa Israel. Dan Firaun memberikan dua perintah. Yang pertama adalah orang-orang Israel, perempuan-perempuan Israel yang melahirkan, maka anaknya harus langsung dibunuh. Secara khusus anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah kalau anak itu lolos ketika dia dilahirkan, maka yang kedua adalah ketika didapati anak itu laki-laki, dia harus ditenggelamkan atau dimasukkan ke dalam sungai sehingga dia mati tenggelam. Dan ketika kita melihat akan hal ini, menariknya adalah Keluaran pasal yang kedua menceritakan tentang seorang yang nanti akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, yaitu Musa. Karena itu ketika kita lihat Keluaran pasal yang kedua menceritakan bagaimana orang tua Musa pada akhirnya ibunya pada akhirnya mengandung dan melahirkan Musa. Dan orang tua Musa ini melihat Musa dan mereka percaya ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Allah lakukan di dalam kehidupan anak ini. Sehingga diceritakan di sana, mereka merawat Musa 3 bulan. Tetapi anak itu semakin bertambah besar di tengah-tengah ancaman Firaun yang masih tetap ada. Dan kemudian mereka memutuskan untuk membawa Musa ke tepi sungai dan kemudian memasukkan Musa ke sebuah keranjang dan dialirkan mengikuti arus sungai itu. Ketika kita melihat akan hal ini, maka seakan-akan apa yang terjadi pada Musa adalah sebuah ancaman. Tetapi ketika kita melihat Musa, bayi Musa itu ditemui atau diketemukan oleh putri Firaun dan dia tahu bahwa anak yang dia ketemukan itu adalah anak orang Ibrani atau anak orang Israel. Sebagaimana dia seorang putri Firaun, harusnya dia tahu perintah dari Firaun. Tetapi yang menjadi menarik adalah dia mengambil anak itu menjadi anaknya, mengangkat anak itu menjadi anaknya, dan diizinkan untuk diasuh oleh orang Ibrani sampai cukup dewasa. Karena itu kalau kita lihat ayat yang ke-10, maka dia memberikan nama Musa dengan arti karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu, ketika kita lihat akan hal ini, baik Firaun mencoba untuk membinasakan orang Israel, termasuk Musa di dalamnya. Kemudian orang tua dari Musa pun mungkin tidak lagi berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan anak ini setelah 3 bulan dan mereka putus asa. Tetapi ketika kita melihat semuanya itu tidak lepas daripada pertolongan Tuhan bagi mereka. Pertolongan Tuhan bagi Musa secara khususnya. Tuhan terus jagai Musa. Tuhan terus rawat Musa sampai dia dewasa dan pada akhirnya ketika waktunya Tuhan,
Dia dipakai Tuhan untuk membawa keselamatan, mengeluarkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Ketika kita melihat akan hal ini, apa yang bisa kita refleksikan? Maka kita harus meyakini bahwa Dia, yaitu Tuhan, mempunyai kuasa untuk membebaskan kita, melepaskan kita yang seakan-akan kita tidak tahu seperti apa hidup kita, seakan-akan tidak ada hal yang baik, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kalau mungkin kita selama ini dibelenggu oleh berbagai dosa yang rasanya kita tidak mampu untuk keluar, yang rasanya kita tidak bisa untuk keluar karena dosa itu begitu nikmat, dosa itu begitu menyenangkan, dosa itu begitu sayang kalau ditinggalkan. Tetapi percayalah, kalau kita yang mendengar refleksi ini bergumul dengan dosa kita, percayalah untuk datang kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan kelepasan, kelegaan, dan pengampunan kepada kita. Kalau kita juga merasa bahwa kita sedang mengalami kesulitan, kesepian, di tengah-tengah orang banyak mungkin kita berpikir, mana mungkin saya kesepian. Tetapi bisa jadi pun kita mengalami kesepian itu. Kita mungkin mengalami kecanduan, konflik, kesedihan. Tetapi percayalah, ketika kita adalah anak-anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau datang? Apakah kita mau berkata kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, seperti seorang anak bungsu, perumpamaan anak bungsu yang hilang. Dia datang di dalam kerentanannya, di dalam kerusakannya, tetapi Sang Bapa itu menyambutnya. Percayalah, Allah akan selalu menyambut kita, menerima kita, apapun kondisi hidup kita. Dan Dia akan membaharui kita, memperbaiki kita, memulihkan kita di dalam segala kondisi apapun yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus menolong kita, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, berkati setiap kami. Setiap kami yang mungkin bergumul dengan berbagai masalah kami, berbagai dosa kami, biarlah kami boleh datang kepada Allah. Kami boleh datang mengakuinya, dan kami percaya anugerah Allah, kuasa Allah yang tidak terbatas, kasih Allah yang tidak terbatas itu memberikan kami pengampunan daripada Tuhan dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.